tempat kamu pulang. Wah, kita nih ditemenin teman-teman banyak banget malam hari ini. Kita mungkin bisa aja nih main futsal ya, karena bisa pas banget berlima kan. Tapi tenang aja kok, kita nggak akan main futsal di podcast kali ini, karena kita akan bahas satu topik yang akan pasti seru banget deh. Tapi sebelum kita straight to the topic, kita kenal dulu kali ya. Gue Jevannya, sebenernya nama gue Aden, gue Iqbal, gue Bang Rahmat, gue Witri. Oke, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, kalau kita ini bakal bahas satu topik. Nah, topik yang akan kita bahas nih teman-teman yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, topik yang kita bahas adalah tentang perkembangan film yang ada di Indonesia. Oke, ini tapi sebelum bahas tentang perkembangan film yang ada di Indonesia, gue mau tanya ke kalian, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian saat terlintas kata film? Serandom apapun itu nggak masalah. Kalau menurut gue film tuh bioskop ya, identik banget dong pasti. Bioskop Ya kan? tempat berarti. Kalau Bang Rahmat mungkin komedi. Saya suka sama komedi. Komedi, oh benar ya. lucu-lucu gitu lah. Wah sih lebih ke serem-serem gitu ya. horor ya, Oke. thriller juga sih bisa. Kalau dari gua lebih ke action sih. Action. Oke, jadi kita punya dua spesifik ya. Yang pertama itu adalah bioskop tempatnya. Ketiga dan sampai keempat itu adalah tentang genre-nya. Itu semua mungkin akan ada dalam topik pembahasan kita tentang perkembangan film di Indonesia. Cuman sebelum kita membahas itu semua, kita bahas dulu nih satu-satu ya. Oke, let's straight to the first question. Nih, yang akan kita bahas kali ini. Menurut kalian nih ya, gimana sih perkembangan film yang ada di Indonesia? Itu satu ya. Kalau kalian bisa nih mengulang lagi film-film dulu yang pernah kalian tonton, kalian tuh lebih prefer film di era zaman dahulu atau justru di era zaman sekarang nih? Boleh ada yang mau kasih tahu pendapat? Gue sih, menurut gue perkembangan film di Indonesia tuh sekarang udah better banget ya kan? Betul. Kalau kita balik ke zaman dulu lebih sering ngangkat film tema yang horor. Iya. Dan horornya tuh horor-horor yang enggak, visualnya kurang segala kurang. macem ya kan. Terus kalau misalkan gue ditanya soal lebih prefer mana sih zaman sekarang atau zaman dulu, ya jelas zaman sekarang karena gue anak muda ya. Siap. Karena betul, karena bisa dilihat juga kayak salah satu contoh filmnya itu Warkop. Dulu tuh Warkop mereka emang lucu komedi ya kan, cuman dari segi visual atau pengeditan di dalam filmnya itu pasti agak kurang ya kalau zaman dulu. Karena kenapa makanya sekarang filman Indonesia mengangkat kembali Warkop DKI Reborn, benar kan? Yang menyajikan digital yang keren banget, visual yang keren, perannya pun dimainkan dengan sangat keren banget sih menurut gue ya kan? Betul. Iya sih, benar sih. Karena kalau mungkin dilihat dari perkembangan film era zaman dulu ya, emang ya seperti yang Witri bilang ya, terkenal dengan horor yang which is yang cuma adegannya itu aja ya kan, teman-teman yang sih tahu yang ditonjolkan ya. Misal dari segi visual atau yang lain-lainnya itu masih kurang banget ya. Masih kurang banget kalau zaman dulu. Oke, itu dari Witri. Nah, teman-teman di sini mungkin punya pendapat yang berbeda, ada yang mau apa? Kalau dari gue sih sekarang lebih ke editan lebih epic sih. Ya CGI-nya juga udah mulai bagus. Udah the best banget sekarang. Editingnya juga udah mulai bagus. Oke, sebentar tahan di CGI karena itu akan jadi topik pembahasan kita lagi selanjutnya. Oke. Jangan dibahas dulu di sini. Oke. Ya, tahan. Udah gatel. Tahan ya. Tolong tahan. Kita mending move on untuk next question ya, karena kalau kita masih diem di sini terus kita nggak akan move on, dan sementara masih banyak hal-hal yang mau kita bahas nih. Itu dari segi perkembangan film yang ada di Indonesia nih, sedikitnya lah yang udah dijabarkan oleh Witri sama Ade. Terus genre film yang lebih mereka into tuh mungkin era zaman sekarang ya, karena yang seperti kalian bilang, kalian itu anak muda jadi lebih menikmati film-film zaman sekarang. Nah, yang kedua itu aku mau bicara tentang platform digital.
Nah, kalian kalau misalnya bisa review nih Back to the Past, kita kan pandemic ya. Back to Selama 2 tahun ini kita kacau. Gak bisa kemana-mana ya kan. Lockdown parah, WFH ya, semua itu start from home, jadi semua dilakukan di rumah. Dan banyak aktivitas-aktivitas yang kita bisa dapatkan di luar justru kita nikmati di rumah. Itu berdampak ke perkembangan film yang ada di Indonesia. Kayak teman-teman tahu nggak sih, selama 2 tahunan ini tuh bioskop tuh benar-benar ibarat kata tuh udah hampir mati kali ya. Iya betul, udah tutup total waktu pandemi kemarin. Orang-orang tuh yang kalau ke mall itu cuma mencari kayak pasar swalayan gitu maksudnya. Iya kan, yang seperti kita ketahui orang tuh nggak berani ambil resiko untuk Benar. Walaupun sempat dibuka sekitar 50% ya, kayak jarak gitu, tapi tetap aja orang-orang kayak sensasinya lebih benar. dan sempat ditutup lagi kan. Iya. Nah, mungkin dari dampak negatifnya pandemi ini kan ada kemajuan juga sebenarnya yang bisa kita rasakan, inovasi-inovasi baru khususnya itu di platform digital nih ya kan. Kalau teman-teman bisa lihat sekarang banyak banget gak sih platform digital? Banyak banget. Netflix, Netflix juga, Disney Plus, macem-macem lah pokoknya. macem-macem banget. banyak banget. Which is yang gue tahu dulu cuma Netflix ya. Betul, sekarang udah di mana-mana ada. Dan yang paling terpenting harganya sangat worth it. Benar, terjangkau. Ya. Nah, menurut kalian nih dengan adanya platform digital yang sudah semacam sevarian itu banyak banget variannya. Tapi kalian tuh tim apa nih? Tim yang kekeh harus ke bioskop nonton film tuh esensinya di bioskop, atau yang udahlah yang penting kita masih bisa nonton. Ya. Kayaknya boleh deh dengan nih dari Bang Rahmat, coba gimana Bang? Oke, saya kan angkatan lama ya. Wih, Benar. imbang ya. Mengimbangi, harus mengimbangi sama perkembangan zaman sekarang. Bisa. Jadi saya lebih cenderung tetap ke bioskop. Bioskop. Oke. Pertama bioskop itu dia suaranya menggila. Betul. Baru pertama aja udah Luar dahsyat. biasa kan. Nah, kedua hubungan sosialnya tuh terjaga. Oke. Kalau nonton bioskop kita nongkrong rame-rame, blok seru-seruannya rame gitu dapat Benar. gitu ya. Gitu. Betul. Saya rasa sih itu sih yang paling utama sih kalau bioskop. Berarti lebih prefer nonton bioskop satu itu karena audionya ya. Kayak kalau ada film yang menegangkan tuh kita juga jadi kayak wah Iya. gitu loh. Ibaratnya kayak kita tuh kebawa ke Benar, film Film ke khas, ya. suasananya. Oke, itu audio. Yang kedua itu ya kita bisa dapatkan keceriaan itu dengan teman-teman yang lainnya. Rasanya itu. Oke, itu kalau yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan? Kalau gue sih lebih prefer digital ya, karena dia simpel kan, bisa dibawa kemana-mana. Kayak kalau lagi di kantor istirahat sambil makan, nonton dulu Netflixan segala macam, ya nggak sih? Kayak kalau lagi pergi keluar kota kan bingung dong bioskop ada di mana segala macam, kita bisa Netflix and chill, ya kan? Gila. Service location ya kan. Enak Ya banget. nggak sih, bener Iya, dong betul. ya kan? Nah itu enak banget. Udah gitu harganya terjangkau kayak yang tadi bilang kan. Iya, betul. Sekarang apa aja bisa cari di digital gitu. Film apa aja bisa dicari, seri-series ya kan? Oke, jadi kita punya 2 tim ya. Satu tim ke bioskop, satu tim digital platform. Kayaknya ini tim Kalau yang berdua nggak ada. apa karena kalian oke jadi nggak keduanya gitu, nggak Lebih atau nggak ke digital platform gitu. Mungkin sih lebih ke nonton film. lebih nggak ada yang ngajak sih. Bisa sih itu. Bener kan? Bener dong. Ya. Iya, betul. Bener ya? Bisa ya. Jadi ada tim yang memang harus ke bioskop, ada tim yang harus bisa di platform fleksibel ya, ada tim yang tergantung dompet dan teman yang ngajak. Oke, dahsyat. Keren. Oke, itu dari platform digital. Kita next question itu tentang CGI ya. Atau yang teman-teman mungkin sudah familiar di sini ya, komputer generated imagery itu
tentang penerapan teknologi visual yang udah keren banget nih. Iya. Kita punya contohnya itu ada Gundala, ada Gatot Kaca yang baru banget kemarin keluar, itu keren banget. Even teman-teman mungkin belum nonton filmnya, pas kalau cari trailernya di YouTube itu memang wah banget. Wah, sih. keren Iya, banget ya. Visualnya iya. udah ajaib banget. Iya, itu Joko Anwar emang luar Benar. biasa. Harus dipatutkan. Oke, tentang CGI itu nih teman-teman punya nggak sih satu film? Kan tadi udah ya, berarti Gundala dan Gatot Kaca itu udah. Ada nggak sih yang teman-teman punya film favorit yang wah itu kayaknya memang Indonesia nih udah berkembang banget deh di film itu? Kalau dari gue pribadi sih, bentar lagi mau rilis nih Apa kebetulan. tuh? Nama film itu Sri Asi, tanggal 6 Juli. Nah itu dia nggak beda jauh sih sebenarnya sama kayak Gundala sama kayak Gatot Kaca, tentang superhero Indonesia gitu. Nah ini si Gaya itu bener-bener epic banget sih. Udah bisa bersaing juga sama film-film luar negeri kayak Spider-Man mungkin, kayak Avenger tuh kan tentang superhero juga kan. Iya, benar. Cuman kalau film Indonesia ini kan lebih ke superhero Indonesia gitu ya. Ngangkatnya juga dari komik-komik lawas Indonesia Benar, gitu. kayak kemarin Gatot Kaca itu kan Iya, epic banget. sebenarnya Indonesia kan. Cuma ya mungkin memang kalau untuk penerapan teknologi CGI itu memang lebih cenderung ke action ya. Actionnya tuh benar-benar wah. Tapi sih mungkin ya kita berharap di penerapan dia misalnya entah itu di film romantik atau misalnya film komedi gitu. Kayak kita menantikan tuh kayak Di Warkop DKI Reborn juga banyak Ada, banget iya. aksi-aksi yang jadi komedi tapi disuguhkan dengan visual yang benar-benar keren. Betul. ya sih itu sih benar ya, macam-macam itu dari yang action, dan kita berharap sih merambat ke genre-genre yang lainnya penerapan CGI ini supaya Indonesia tuh juga dilihat oleh negara lain kalau perkembangan filmnya tuh sudah semakin maju. Oke deh, itu tentang CGI ya. Nah kayaknya sih mungkin ini last question ya untuk topik pembahasan malam hari ini. Nah kita udah sempat bahas tadi nih spill tentang digital platform ya yang bisa kalian nikmati untuk menonton film di Indonesia gitu. Nah, mungkin menurut kalian ada nggak sih dampak negatif dan positif? Jadi kan kita udah mention nih apa aja keunikan salah satunya gitu kan. Itu bisa nggak sih teman-teman kasih di sini dampak positif atau dampak negatif dari perkembangan film di Indonesia itu yang juga mempengaruhi perkembangan digital platform yang menyediakan film-film di Indonesia? Kalau dari gue sih dampak positifnya ya mungkin kalau zaman sekarang ini kayak kita nonton film ini di duit yang kayak yang tadi jadi pembahasan itu ya, kayak duit 200.000 di Netflix aja bisa nonton film sepuasnya itu. Betul. Bisa nyampe Setahun udah bisa. udah tiga jam malam bisa. Benar. Kalau di bioskop nggak bakal bisa sih, kayak jam 12 malam udah tutup. Udah tutup. Karyawannya juga capek mau pulang. Iya. Lebih terjangkau dari segi harga ya. Jelas, kalau itu sih jelas. Kalau dampak negatifnya mungkin kayak banyak PHK mungkin di bioskop Bioskop itu. ya betul. Kasihan karyawannya yang mungkin ada beberapa ribu itu bisa. Iya. Satu bioskop itu. Oke, jadi menurut teman kita nih, sebenarnya keuntungannya itu ya tadi yang kita cukup membayar sekian ribu rupiah, kita bisa menikmati ya. Kapan aja. Kalau bioskop kan satu film aja nih. Iya benar. Dan negatifnya itu mungkin tentang dampak pekerjaan orang-orang yang bekerja di bioskop lah istilahnya. Oke, itu kan untuk ke personalnya ya. Kalau menurut kalian nih ya kan jadinya kan banyak ya pembajakan film. Benar. Itu gue setuju banget sih. Kayak FYP gue di TikTok tuh sepotongan film part 1, part 2 bener gak? Kayak kalau rame lanjut part 2. Itu parah banget sih menurut gue. Itu menyalahgunakan yang banget. lebih epic kita nungguin itu partnya itu. Bener. Gak tau kenapa tapi dia mungkin lebih ringkas ya jadinya ada sisi negatif dan positifnya. Kalau misalkan kayak ada orang yang mungkin buat nonton bioskop aja nggak sanggup atau beli akun buat Netflix segala macam juga nggak sanggup, mereka bisa akses di situ. Tapi film itu kan dibikin dengan biaya yang sangat-sangat tidak sedikit. betul. Harusnya kita bisa menghargai ya, nggak nonton film bajakan. Iya, justru kita harusnya sebagai anak muda lebih aware ya. Betul. Seperti itu.
sebenarnya sih mungkin kalau misalnya teman-teman ketemu yang kayak gitu ya mungkin bisa di blog aja, di report gitu ya. Jadi supaya akun-akun seperti itu tidak semakin berkembang ya, semakin banyak gitu. Supaya dengan seperti itu kan kita bentuk kita sebenarnya peran kita nih ya. Apresiasi. Iya, Apresiasi peran perfilman kita iya Indonesia. menjaga supaya ini sutradara-sutradara terus maksudnya orang-orang yang membuat film ini semakin semangat gitu Iya, ya. semakin bisa bikin film lebih keren lagi kan, bisa bersaing Iya. juga. Wah, nggak terasa banget ya. Ini seru banget ya. Seru banget. Nambah lagi nambah. Film ini tuh Iya. Sebenarnya luas banget sih. Benar. Sebenarnya 1 jam juga bisa sih, kan durasi ya. Cuma karena Gimana durasi kita Gimana? cukup deh sampai di sini Iya, aja. segini aja kali ya. Patut. Boleh. Keren. Oke teman-teman, itu dia tadi topik-topik yang kita bahas tentang perkembangan film di Indonesia. Benar-benar seru banget dan time flies so fast ya, nggak nyangka banget dengan ngobrol-ngobrol kayak gini kita banyak nambah wawasan, banyak sharing-sharing ya tentang perkembangan film yang ada di Indonesia. Kalau misalkan ada di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, kita bakal bahas topik-topik yang lebih seru lagi ya. Pasti, Dengan pasti. pembahasan yang santai ya kan. Kayak gini. Dan Sambil ngopi-ngopi kan. iya benar. Ini nyampe kopi gua habis nih. Oke teman-teman, terima kasih banget sudah mau dengerin podcast kami yaitu TKP 4 Kamu Pulang. Bye.